Seorang fans tentu saja tidak ingin band idolanya bubar dalam kondisi yang tragis, macam apa yang terjadi pada Nirvana, Joy Division, ataupun The Beatles. Dan idealnya sebuah band tutup usia dalam keadaan yang baik-baik saja. Tidak ada fans yang tega melihat band idolanya bubar karena masalah uang, dualisme, apalagi bubar dalam kondisi karir yang buruk. Maka sebuah reuni akan menjadi jalan tengah untuk mengobati luka lama dan mencerahkan jalan sebuah band untuk menutup karir mereka sebelum bubar, seperti yang dilakukan oleh The Police ataupun Guns N' Roses. Namun reuni juga bisa menjadi ajang bagi sebuah band besar untuk merusak karirnya yang pernah cemerlang, macam apa yang menimpa pada Motley Crue. Alasan terakhir adalah suatu hal yang saya khawatirkan akan menimpa Blink-182. Inilah alasan kenapa Blink-182 lebih baik bubar daripada reuni. Pada tahun 2001, Blink-182 diagendakan akan melakukan tur di daratan Eropa. Namun tragedi 11 September meledak dan memaksa trio ini untuk menunda beberapa agenda turnya. Dan alasan lain ditundanya tur tersebut karena Tom DeLonge mengalami sakit punggung yang baginya dirasa cukup menyebalkan. Saking menyebalkannya memaksa Tom DeLonge untuk melampiaskan emosi penderitaan sakit punggungnya itu ke dalam sebuah lagu. Yang sayangnya lagu-lagu tersebut dia mainkan bersama sebuah band baru yang bernama Boxcar Racer. Tidak lama berselang, self-titled Boxcar Racer dirilis pada tahun 2002. Buntut dari dirilisnya self-titled Boxcar Racer ini memberikan pil pahit bagi seorang Mark Hoppus, karena Tom DeLonge malah mengajak Travis Barker untuk mengisi posisi drum di Boxcar Racer, sedangkan Mark Hoppus yang telah lama menjadi partner Tom dalam bermusik malah tidak dilibatkan sama sekali. Hal inilah yang kemudian memperkeruh suasana band dan diduga menyebabkan Blink-182 vakum pada tahun 2005. Suatu hal yang tentunya tidak kita inginkan terjadi pada reuni mereka kali ini. Ketika Blink-182 menyatakan untuk kembali reuni, pasti yang ada dalam pikiran kita sebagai fans adalah mereka akan membawakan lagu nomor hits terbaik mereka dari masa jayanya, seperti All the Small Things, Adam Song, First Date, What's My Age Again, ataupun I Miss You. Sayangnya nomor hits terbaik mereka sudah tidak cocok lagi untuk mereka bawakan. Kalian tidak merasa geli ketika melihat Tom DeLonge yang sudah terbentuk dengan karismanya dengan band Angel and Airwaves lantas membawakan lagu All the Small Things? Apakah kalian tidak merasa aneh ketika mendengar pria usia 50 tahunan seperti Mark Hoppus melantunkan I Miss You? Rasanya seperti melihat orang tua menyanyikan lagu anak-anak. Celana seperempat, teaser lengan pendek, strap gitar sepinggang, serta aksi panggung yang fun sudah menjadi ciri khas dari Blink-182 pada masa jayanya dulu. Namun jika kita menengok kembali reuni mereka di tahun 2009, rasanya seperti bukan Blink-182. Mereka lebih mirip seperti Plus 44 featuring Tom DeLonge dari Angel and Airwaves yang naik ke atas panggung membawakan lagu Blink-182. Walau kita tahu jika mereka adalah Blink-182, tapi mereka sangat terasa seperti band lain. But when you get older, you end up with girlfriends, then wives, then kids, and then you want to do things outside of the band. You might want to paint, you might want to open up a coffee shop, you might want to do whatever. And so then all these things are conflicting with the band. You know, you got to go to a kid's graduation, you got to open your store, you gotta, whatever. So, you know, with Blink, it's no different. It's just a matter of like being able to commit to each other and follow through on those commitments. Pada tahun 2005, Tom DeLonge memutuskan untuk meninggalkan Blink-182, menyebabkan Blink vakum untuk masa yang tidak ditentukan. Kemudian dia mendirikan Angel and Airwaves. Lalu dua personil lainnya yaitu Mark Hoppus dan Travis Barker membentuk Plus 44. Setelah bubar, kemudian mereka sibuk dengan proyek solonya masing-masing. Bahkan image Travis Barker yang cenderung kuat di pop punk
karena kesibukannya dalam proyek musik hip hop malah perlahan menggeser dan menghilangkan image popangnya. 4 tahun kemudian, trio ini bersatu lagi dan merekam album ke-6 yang berjudul Neighborhoods, yang kemudian dirilis pada 2011, disusul dengan Dog Eating Dogs. Sayangnya pada saat proses kreatif album Dog Eating Dogs, trio ini disibukkan dengan urusan di luar Blink-182. Sebagai solusinya, mereka merekam album ini secara terpisah. Seperti yang kita ketahui, jika dunia diguncang corona dan Mark Hoppus mengidap kanker. Alasan kedua adalah suatu alasan yang menyatukan kembali trio ini. Dan benar saja, Blink-182 kembali reuni untuk kesekian kalinya. Kabar baiknya juga Mark Hoppus sudah free cancer. Kembalinya Blink-182 pada tahun 2022 ini ditandai dengan dirilisnya sebuah single baru yang berjudul Aging. Karena ada transformasi band yang terpotong cukup jauh dari 2005 ke 2009, 2009 ke 2015, dan 2015 ke 2022. Secara visual, penampilan Blink-182 tidak terlihat sama seperti di era 2005 ke bawah. Namun ada sebuah rasa optimis melihat Blink dengan single terbarunya. Karena gaya Tom DeLonge dengan Blink-182-nya yang sempat hilang, kini telah kembali. Baik Travis, Mark, dan Tom terlihat seperti memiliki visi yang sama. Dengan memandang beberapa catatan tadi yang disandingkan dengan rasa optimisme ini, jadi apakah Blink-182 lebih baik reuni atau lebih baik bubar? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Subscribe sekarang dan see you on next episode.